Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali dengan kalian. Walaupun saat ini kita masih beribadah secara online. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kakak mau perkenalkan diri. Namanya Kak Dista atau Miss Dista. Oke teman-teman, hari ini karena sudah lama kita tidak bertemu secara langsung, kita boleh bangkit berdiri semua, kita nyanyikan lagu baru, tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita, tapi bisa menambah sukacita dengan pujian ini. Pujian ini mengatakan, halo halo, hello hello, ola ola. Ikuti gerakannya sama-sama ya. Cucu, halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello ola ola, kabarmu cucu, halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu Yesus besertamu, sebab Yesus besertamu. Bagaimana pujiannya? Menyenangkan bukan? Jadi kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita hari ini, kita membukanya dalam doa. Semua duduk tenang, lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk pagi ini. Tuhan masih memberikan kehidupan untuk kami nikmati semua. Pagi ini kami anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus akan memulai ibadah pagi ini. Walaupun melalui jaringan online, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak lainnya, Tuhan berkati sehingga boleh menolong kami bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, awal, pertengahan hingga berakhirnya sekolah minggu kami hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini kita punya yel-yel atau kata kunci kita hari ini atau minggu ini adalah aku anak pembawa damai. Ya, damainya taruh tangan di hati supaya kita tetap damai. Jadi kalau damai berarti kita harus membawa damai di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, kita harus tetap berdamai ya. Sekali lagi, aku tunjuk dirinya. Aku boleh pakai jempol atau boleh tangannya dua-dua, dibuka jari-jarinya boleh. Aku anak pembawa damai. Oke teman-teman, karena kita anak-anak pembawa damai, maka yang menjadi idola kita, yang membuat kita
damai yang menjadikan kita anak-anak pembawa damai adalah Yesus, maka kita jadikan Yesus sebagai idola kita. Kita naikkan pujian, semua bangkit berdiri di rumah ya. Kita naikkan pujian, Yesus idolaku. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di segenap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di segenap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Teman-teman, kita masih tetap memuji Tuhan dengan pujian hebatlah Tuhan Yesusku. Masih tetap berdiri dengan menggunakan gerakan yang ada. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, dia Tuhan Allahku, dia
Wah, luar biasa teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Kupuji. Yesusku luar biasa. adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Ketemu lagi ya sama Kak Elhana pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Mari dalam sikap yang baik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersukacita bersama-sama dan boleh menyanyi dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan di pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa Engkau pimpin kami agar kami dapat mendengarkan firman ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang mengasihi Allah. Minggu ini kita akan belajar tentang mengasihi orang tua kita. Hayo, siapa nih yang di rumah suka marah-marah sama papa mama? Aku marah deh sama papa, aku marah deh sama mama. Siapa yang di rumah suka ngambek-ngambek atau suka melawan atau tidak mau dengar-dengaran sama orang tua karena tidak diberikan mainan atau mungkin disuruh-suruh sama papa mama? Siapa nih yang di rumah tidak suka sama orang tuanya karena tidak mau disuruh-suruh atau tidak mau dengar-dengaran? Bahkan sampai tidak mau tidur siang, tidak mau makan.
Kita tidak boleh seperti itu ya. Ternyata adik-adik di dalam Alkitab, dalam Keluaran 20 ayat 12 dibilang kalau kita harus mengasihi orang tua kita, kita tidak boleh marah-marah sama orang tua. Jadi adik-adik, supaya kita lebih paham, yuk kita nonton sama-sama video ini. Para pemimpin agama heran. Mengapa Yesus mau menghabiskan waktunya bersama orang-orang jahat? Maka Yesus menceritakan sebuah kisah tentang kasih Tuhan. Begini ceritanya. Seorang pria memiliki 2 anak laki-laki. Si bungsu meminta uang yang seharusnya diterimanya setelah ayahnya meninggal. Dengan sedih, sang ayah memberikan setengah dari hartanya kepada si bungsu. Si bungsu pindah ke negeri yang jauh. Dihamburkannya semua uangnya. Lalu datanglah masa kelaparan sehingga ia harus bekerja memberi makan babi. Ia amat lapar dan ingin sekali makan makanan babi itu. Hamba-hamba ayahku jauh lebih enak hidupnya daripada hidupku ini, pikirnya. Aku akan pulang saja dan mengaku dosa kepada ayah dan Tuhan. Mungkin ayah mau menerimaku menjadi hambanya. Si bungsu pun pulang. Ketika ia masih jauh, ayahnya berlari menjemputnya lalu memeluknya. Aku tidak layak menjadi anak ayah, katanya kepada ayahnya. Si bungsu mengaku telah berdosa dengan meninggalkan ayahnya dan menghamburkan uangnya. Benar atau salah? Ambilkan jubahku yang terbaik untuk anakku ini, kata sang ayah pada hamba-hambanya. Pasangkan cincin di jarinya. Panggang sapi yang paling gemuk, anakku yang hilang kini telah ditemukan. Adik-adik semua, dalam video tadi diceritakan bahwa si bungsu ini meminta uang sama ayahnya. Dia minta uang sama ayahnya. Kemudian pergi meninggalkan rumah dan menghabiskan semua uang yang sudah diberikan sama ayahnya. Setelah uangnya habis, ternyata dia menyesal adik-adik. Dia menyesal, ternyata saya sudah bersalah sama papa saya. Saya sudah bersalah, saya sudah buat ayah saya sedih. Akhirnya dia berpikir untuk pulang. Setelah dia pulang, ternyata ayahnya menyambut dia dengan sukacita. Ayahnya senang kalau dia sudah pulang. Akhirnya mereka merayakan sebuah pesta untuk merayakan kepulangan si bungsu. Adik-adik semuanya, firman hari ini mengajarkan kita untuk mengasihi orang tua kita. Kita jangan membuat orang tua kita sedih. Kita jangan membuat orang tua kita sedih dengan tidak mau dengar-dengaran, marah-marah sama orang tua. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus mengasihi orang tua kita. Nah, kalau kita buat salah sama orang tua kita, yuk kita semua sama-sama minta maaf sama orang tua kita. Papa, mama, maafkan saya kalau saya pernah buat papa mama marah.
Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk melakukan firman hari ini. Kita harus mengasihi orang tua kita. Jangan sampai kita buat orang tua kita menangis lagi karena kita sedih. Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk melakukan firman pada hari ini. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Yuk kita sama-sama menutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Pada hari ini Tuhan, kami belajar untuk mengasihi orang tua kami. Tolong kami ya Tuhan, ketika kami jengkel, kami tidak marah-marah sama orang tua kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengasihi orang tua kami yang juga mengasihi kami sama seperti yang Kau mengasihi kami ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan menutup ibadah ini. Kiranya Bapa Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, sebelum itu Kak Elhana mau kasih kita tugas nih. Tugasnya apa ya? Tentu saja tugasnya masih berhubungan dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tugasnya setelah selesai dari sekolah minggu ini, jangan lupa ya untuk langsung minta maaf sama papa mamanya. Bilang sama papa mama, "Papa, mama, maafkan saya ya kalau pernah buat papa mama sedih, kalau saya pernah nakal atau tidak mau dengar-dengaran." Oke? Jangan lupa ya untuk minta maaf, untuk berdamai dengan orang tua kita semua. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah! Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita naikkan pujian, satu pujian yang mengajarkan kita untuk hormat kepada orang tua. Sebagai anak-anak pembawa damai, kita nyanyikan pujian tersebut dengan sungguh-sungguh dari Efesus pasal 6 ayat 1. Teman-teman, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Siapkan persembahannya. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama gimana Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya Kak, gampang. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Oke teman-teman, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapkan persembahannya dan pujikan pujian Yesus berjanji. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita.
dalam sekolah ataupun pekerjaan papa mama. Jangan lupa harus doakan pekerjaan papa mama. Kita naikkan pujian ini sambil memberikan persembahan syukur kita. Yesus berjanji Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembahku berikan, ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku ku ucapkan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Yesus berjanji Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembahku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku ku ucapkan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Teman-teman, mari kita semuanya tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita pagi ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur untuk kehidupan yang layak, kami boleh makan, minum, pakai, bahkan pekerjaan orang tua kami boleh berjalan, semua karena anugerah Tuhan. Kami juga sudah memberikan sebagian kecil dari apa yang kami terima dari Engkau. Kiranya Tuhan memberkati, menolong sehingga persembahan syukur kami boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkati pekerjaan orang tua kami. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan atau melihat teman-teman kita yang sudah mengirim video ayat hafalan. Saya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saya 32 ayat 17a, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Elang. Yesaya pasal 32 ayat 17a, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Terima kasih, selamat hari Minggu. Yesaya 32 ayat 17a, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 32 ayat 17a, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Terima kasih, selamat hari Minggu.
kasih. Yesaya 32 ayat 17a, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Yesaya 32 ayat 17a, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Nathanael panggil Buan. Yesaya 32 ayat 17a, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Terima kasih. Halo semua, Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Bye-bye. Untuk adik-adik semua, anak-anakku dari kelas toddler sampai kelas 1 SD, ayat hafalannya Keluaran pasal 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Miss Dista sangat bersyukur hari ini kita bisa melakukan ibadah sekolah minggu bersama-sama, dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah sekolah minggu bersama-sama, semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk sepanjang minggu ini, Tuhan tolong kami supaya kami tetap sehat dan kami boleh belajar dengan baik. Minggu depan kami akan berjumpa kembali walaupun secara virtual, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Haleluya, amin. Teman-teman, jangan lupa minggu depan kita masih tetap sekolah minggu di channel yang sama. Dan jangan lupa like and subscribe, kalau bisa ajak teman-teman sekolah minggu, teman-teman yang lain ya. Ajak supaya mereka bisa sekolah minggu bersama-sama. Setuju? Setuju, biar kita sama-sama memuliakan nama Tuhan dan kita bisa menjadi anak-anak pembawa damai. Kita ulangi sekali lagi ya, yel-yel kita adalah, atau kata kunci kita di bulan ini adalah aku anak pembawa damai. Sekali lagi, aku anak pembawa damai. Sampai bertemu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kali ini kakak akan memberikan 7 cara untuk mencegah COVID-19. Pertama, rajin cuci tangan. Dua, bersin atau batuk pada siku yang terlipat. Ketiga, gunakan masker. Keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kelima, hindari tempat-tempat yang ramai. Yang keenam, hindari bersentuhan dengan orang-orang yang sakit. Ketujuh, bersihkan barang-barang yang sering disentuh dengan desinfektan.